Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan lagi saya Anissa Husna dengan NIM 230212098. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai Smart Economy dan Smart Living yang diambil dari buku Smart City, Konsep, Model, dan Teknologi Seri 2 ITS 2023. Nah, kita lanjut ke Smart City dimensi yang ketiga. Pertama kita masuk ke Smart Economy. Mana Smart Economy adalah pendekatan pembangunan ekonomi yang memanfaatkan teknologi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor untuk membuat perekonomian daerah menjadi lebih adaptif, produktif, dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun ekosistem ekonomi yang berbasis digital. Nah, dalam konsep Smart Economy terdapat 3 ruang lingkup utamanya. Yang pertama adalah ekosistem industri, seperti penguatan UMKM, pemasaran digital, dan pengembangan sektor unggulan daerah. Yang kedua adalah ekosistem kesejahteraan, di mana masyarakat diberdayakan agar ekonomi mereka lebih stabil. Dan yang ketiga adalah ekosistem transaksi, meliputi cashless payment, e-commerce lokal, dan sistem keuangan modern yang mendukung efisiensi ekonomi. Selanjutnya, buku Smart City ini juga menjelaskan salah satu fokus Smart Economy, yaitu persoalan besar ekonomi masyarakat pesisir. Nah, masyarakat pesisir disebut sebagai kelompok rentan karena sangat bergantung pada cuaca untuk melaut. Pendapatan mereka tidak stabil, minim ekonomi, kurang pelatihan, kualitas alat tangkap rendah, dan banyak yang masih bergantung pada tengkulak. Selain itu, ketika cuaca buruk, mereka tidak memiliki alternatif pekerjaan lain. Nah, inilah mengapa alasan sistem ekonomi mereka dinilai tidak berkelanjutan. Smart Economy kemudian menawarkan beberapa solusi, mulai dari pengolahan hasil laut menjadi produk bernilai tambah seperti abon, ikan asin, dan frozen food. Yang kedua, pemberdayaan perempuan untuk UMKM pesisir. Ketiga, pelatihan berbasis teknologi. 4, pemasaran digital, hingga pendampingan dari pemerintah dan perguruan tinggi. Pendekatan ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi memiliki produk olahan yang lebih menguntungkan dan tidak terlalu bergantung pada kondisi laut. Metode pengembangannya dilakukan melalui pemetaan potensi daerah, identifikasi masalah produksi dan pemasaran, penyediaan teknologi seperti mesin pengering dan freezer, sampai kolaborasi pentahelix antara akademisi, pemerintah, bisnis, komunitas, dan media. Nah, jika diterapkan dengan baik, dampaknya adalah pendapatan masyarakat lebih stabil, UMKM pesisir tumbuh, produk turunan semakin banyak, dan muncul kemandirian ekonomi daerah. Kemudian, dalam Smart Economy, buku Smart City juga membahas ekonomi kreatif sebagai strategi percepatan ekonomi daerah tertinggal. Ekonomi kreatif mengandalkan kreativitas, inovasi, teknologi, branding, dan storytelling untuk menghasilkan produk bernilai tinggi. Contohnya kita bisa lihat pada Kota Madiun. Dengan branding Kota Pendekar atau Kampung Pesilat, branding ini dikembangkan menjadi event bela diri, produk UMKM, dan wisata budaya. Namun, branding ini masih perlu dihubungkan dengan industri kreatif agar dampak ekonominya lebih besar. Contoh lain adalah Kota Kediri yang fokus pada industri jasa pendidikan, pelatihan, dan kursus sehingga menjadikan jasa sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, buku ini juga menyoroti peran women entrepreneurs atau wirausaha perempuan. Nah, meskipun jumlahnya mencapai 37 juta, mayoritas skala mikro, kontribusi hanya 9,1% PDB dan 5% ekspor, ya masih bisa dikatakan rendah sih. Namun tantangan yang mereka hadapi antara lain kurang akses modal, keterampilan, dan teknologi. Solusinya adalah kolaborasi antara pentahelix, yaitu akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media untuk memastikan perempuan bisa naik kelas secara ekonomi. Baik, selanjutnya kita masuk ke konsep Smart Living, yaitu Smart Living adalah upaya menciptakan lingkungan hidup yang sehat, nyaman, aman, efisien, dan berkelanjutan. Intinya, Smart Living berfokus kepada manusia dan kualitas hidup masyarakat. Smart Living memiliki 3 subdimensi. Yang pertama,
harmoni, yaitu penataan ruang kota yang rapi, hijau, dan ramah warga, termasuk ruang publik, jalur pedestrian, ruang hijau, dan lingkungan yang rendah polusi. Yang kedua, health, yaitu layanan kesehatan yang mudah diakses, adanya layanan kesehatan digital seperti telemedicine, serta pemantauan kesehatan berbasis teknologi. Kemudian subdimensi yang ketiga adalah mobility, yaitu transportasi cerdas yang ramah lingkungan, jalur sepeda, trotoar yang aman, serta integrasi dengan angkutan umum. Dalam smart living dibahas juga konsep streetscape berkelanjutan. Streetscape adalah wajah jalan yang mencerminkan identitas kota, memberikan ruang interaksi sosial, mendukung mobilitas aktif seperti berjalan kaki dan bersepeda, sekaligus membentuk kenyamanan kota. Ada juga inovasi portable commuter bike, yaitu sepeda lipat yang ringan dan mudah dibawa, cocok untuk mobilitas jarak dekat dan bisa digabungkan dengan transportasi umum. Seperti sepeda ini menjadi solusi mobilitas modern karena ramah lingkungan dan mendukung gaya hidup sehat. Nah, adapun kesimpulan dari smart economy dan smart living, yaitu smart economy berperan meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat UMKM, dan mendorong kreativitas inovasi. Sementara smart living meningkatkan kualitas hidup warga dengan menghadirkan kota yang sehat, aman, dan efisien. Namun keduanya saling melengkapi dan menjadi fondasi penting dalam membangun kota cerdas masa depan. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.